Halo guys, jadi di sini saya ada buat video tentang mengulang materi pembelajaran yang berjudul bahan bakar dan teknologi pembaruan. Jadi sebelum ke sana, perkenalkan nama saya Perhot Senturi, jurusan Teknik Mesin. Jadi sebelum lanjut ke dalam inti dari pembahasan tersebut, kita harus mengetahui dulu apa arti dari pembahasan tersebut. Jadi sebelum ke dalam, kita artikan dulu apa itu dari bahan bakar. Bahan bakar adalah sumber energi untuk menghasilkan panas ataupun tenaga. Kedua, teknologi pembaruan ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak pada lingkungan. Yang ketiga, transisi energi penting juga untuk keberlanjutan masa depan. Ini jenis-jenis dari bahan bakar. Untuk yang pertama yaitu bahan bakar dari fosil. Ini seperti contoh batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, bahan bakar yang terbarukan seperti bioenergi atau bioetanol atau biodiesel, hidrogen, dan juga energi surya, angin, dan air. Yang ketiga, kita harus mengetahui permasalahan bahan bakar fosil ini. Pertama yaitu sumber daya terbatas atau tidak terbarukan. Kedua, emisi pada lingkungan atau emisi karbon tinggi. Yang ketiga, polusi pada lingkungan yang tidak baik. Yang keempat, ketergantungan geopolitik. Untuk inovasi terkini yaitu biofuel di penerbangan, contohnya KLM. Kedua, konversi sampah menjadi energi. Yang ketiga, bioteknologi fuel cell kendaraan hidrogen. Selanjutnya tentang teknologi terbarukan bahan bakar. Yang pertama, energi terbarukan. Contohnya seperti surya, pembangkit tenaga air, dan angin. Yang kedua yaitu teknologi konversi, seperti geofikasi pada batu bara. Yang kedua, pirolisis biomasa. Yang ketiga, reformasi hidrogen. Yang ketiga, efisiensi pada energi. Contohnya cogeneration, smart grid, dan kendaraan listrik. Yang selanjutnya yaitu bioenergi ini sebagai solusi ya, yang berasal dari tanaman atau limbah organik. Yang kedua, netral karbon jika dikelola dengan baik, sempurna. Contohnya biodiesel dari sawit dan bioetanol dari tebu. Selanjutnya yaitu peran teknologi digital seperti IoT dan AI untuk monitoring energi. Selanjutnya, otomatisasi industri. Yang ketiga, manajemen energi berbasis data. Selanjutnya yaitu tantangan kedepannya atau solusi untuk kedepannya. Tantangannya seperti biaya yang tinggi, infrastruktur terbatas, dan resistensi pada industri. Solusinya yaitu insentif atau riset atau pengembangan edukasi. Selanjutnya yaitu transisi ke energi terbarukan adalah seperti kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya yaitu teknologi pembaruan itu sangat penting untuk masa depan juga ke depannya. Terakhir yaitu diperlukan kolaborasi antar lintas atau antar perusahaan atau antar berbagai negara. Selanjutnya adalah materi selanjutnya yaitu tentang kimia dan fisika
termodinamika. Pertama yaitu kimia termodinamika. Sebelum ke dalam kita harus mengenal konsep dasarnya, yaitu seperti termodinamika kimia ini mempelajari seperti tentang energi di dalam reaksi kimia. Kedua yaitu sistemnya. Kita harus mengetahui sistemnya, yaitu bagian yang apa yang dikaji dan juga lingkungan yang di luar dari sistem. Ketiga yaitu fokus pada hubungan antara panas atau disimbol dengan Q, kerja disimbol dengan W, dan juga energi dalam disingkat dengan U. Yang selanjutnya itu persamaan dasar dari kimia termodinamika ini, yang dimana segitiga U sama dengan Q dikurang W. Selanjutnya yaitu entalpi atau H dan reaksi kimia. Jadi entalpi atau dikasih simbolnya atau H adalah dimana energi ini pada tekanan konstan, yang dimana perubahan entalpi atau segitiga H yaitu entalpi produk dikurang menjadi entalpi reaktan, yang dimana artinya perubahan entalpi lebih kecil dari 0 itu melepaskan panas atau disebut eksoterm. Kalau segitiga H atau perubahan entalpi lebih besar dari 0 itu disebut menyerap panas atau disebut endoterm. Contohnya CH4 ditambah 2O2 menghasilkan reaksi CO2 ditambah 2H2O menghasilkan entalpi sebesar minus 890 kJ per mol. Selanjutnya yaitu entropi dan hukum 2 pada termodinamika. Selanjutnya yaitu entropi atau hukum 2 termodinamika. Entropi ini atau dikasih simbol seperti S adalah ukuran ketidakteraturannya. Selanjutnya itu hukum 2 termodinamika yang memiliki rumus yaitu S total sama dengan S sistem ditambah S lingkungan. Ini lebih besar sama dengan 0. Entropi meningkat pada perubahan fasa seperti S padat menghasilkan berubah menjadi air cair, berubah menjadi uap gas, di mana S ini meningkat. Selanjutnya yaitu energi bebas Gibbs, yang dimana artinya itu digunakan untuk menentukan spontanitas pada reaksi seperti segitiga G sama dengan segitiga H dikurang T segitiga S, dimana energi bebas Gibbs ini lebih besar dari 0. Ini reaksinya tidak spontan. Jika energi bebas Gibbs lebih kecil dari 0 itu reaksinya spontan. Jika energi bebas Gibbs ini sama dengan 0 itu reaksinya seimbang. Selanjutnya yaitu aplikasi kimia pada termodinamika seperti perhitungan pada energi ikatan, di mana H reaksi menghasilkan sigma H ikatan reaktan dikurang sigma entalpi atau dikasih simbol H reaktan atau produk, di mana perancangan reaksi ini disebut kayak industri kimia. Selanjutnya prediksi arah reaksi dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu fisika termodinamika atau konsep dasarnya, yaitu dimana artinya fisika termodinamika ini mempelajari tentang prinsip dasar dari energi dan perpindahannya, dimana sistem ini terbuka, tertutup, dan
dari solasi. Rumus pada termodinamika ini hukum pertama yaitu di mana U sama dengan Q kurang W. Kalau pada kalor spesifik di mana Q sama dengan MC segitiga T. Selanjutnya yaitu hukum 2 dan efisiensi mesin. Ini tidak semua energi panas dapat diubah menjadi kerja. Contohnya mesin Carnot, di mana N sama dengan 1 dikurang T2 per T1, di mana T1 memiliki suhu tinggi dan T2 dengan suhu rendah dalam Kelvin. Efisiensi ini maksimal ditentukan oleh perbedaan suhu. Selanjutnya yaitu persamaan keadaan gas pada ideal. Yaitu persamaan gas ideal ini di mana PV sama dengan nRT, di mana artinya P sama dengan tekanan, V volume, N mol, R sama dengan 0,0821 L atau mol, T sama dengan suhu. Ini digunakan untuk menganalisis perubahan atau perilaku gas dalam sistem fisika. Selanjutnya yaitu aplikasi fisika termodinamika, yang dimana sistem ini pendingin dan AC, sistem mesin pada mobil dan turbin uap, permodelan perubahan energi dan perpindahan panas, cara konduksi, konveksi, dan radiaksi. Oke guys, selanjutnya adalah materi tentang gas ideal. Sebelum kita ke dalam pembahasannya, kita harus mengetahui dulu apa arti-arti dari tersebut. Pertama adalah gas ideal adalah model teoritis yang dimana gas yang dapat mengikuti hukum-hukum yang secara sempurna. Ini biasa digunakan untuk mempermudah pembahasan sifat-sifat gas secara mikroskopik dan mikroskopik. Selanjutnya yaitu asumsi gas ideal. Yang pertama itu partikel gas bergerak secara acak segala arah. Kedua, volume partikel dianggap sangat kecil dibandingkan volume wadah. Ketiga, tidak dapat gaya tarik, menarik, atau tolak menolak antar partikel. Keempat, yaitu tumbukan antar partikel dan dinding wadah bersifat lenting dan sempurna. Yang kelima yaitu energi kinetik partikel, ini sebanding dengan suhu mutlak gas. Selanjutnya yaitu hukum-hukum gas ideal. Yang pertama yaitu hukum Bowen, yang dimana P ditambah V sama dengan konstansa, atau yang dimana artinya suhu tetap. Yang kedua yaitu hukum Charles, yang dimana rumusnya yaitu P per T, yang dimana artinya menghasilkan konstan atau tekanan tetap. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac, yang dimana P per T sama dengan konstan, yaitu volumenya tetap. Selanjutnya yaitu persamaan umum gas ideal, yang dimana PV sama dengan nRT, yang dimana artinya P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, N sama dengan mol gas, R sama dengan konstansa, dan T sama dengan suhu dalam Kelvin. Yang selanjutnya yaitu teori kinetik dalam selanjutnya yaitu hubungan dengan jumlah partikel, yang dimana PV sama dengan N K aksen L, yang dimana N adalah jumlah partikel dan K konstansa. Selanjutnya teori kinetik gas, yang dimana kinetik ini rata-rata memiliki gas ideal, dimana K sama dengan 3/2 kT. Hubungan energi ini dengan suhu, ini makin tinggi suhu semakin besar energi kinetik partikelnya. 8 adalah kecepatan partikel gas, di mana kecepatan rata-rata kuadrat, yang dimana V kecepatan rata-ratanya yaitu 3 akar 3 kT per M sama dengan akar 3 RT per M, yang dimana M huruf kecil yaitu massa partikel, M huruf besar yaitu massa molar gas dalam kilogram per mol. Selanjutnya itu
grafik dan aplikasinya, yaitu tampilan dalam grafiknya yaitu P kurang V, V kurang T, P kurang T. Di mana contohnya pompa udara, balon, piston pada mesin, dan juga mesin mobil. Contohnya pertama yaitu contoh P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, di mana PV sama dengan 0,1 meter kubik dan T sama dengan 300. Ditanya ya, hitung jumlah mol gas. Jadi pertama kita menggunakan rumus yaitu N sama dengan PV sama dengan nRT sama dengan yang dimana 2 kali 10 pangkat 5 kali 0,01 per 8,314 kali 300 sama dengan 0,8 mol. Selanjutnya itu kesimpulannya, yang dimana gas ini membantu memodelkan perilaku gas dalam kondisi ideal. Kedua, persamaan PV, yang dimana nRT menjadi dasar analisis gas. Ketiga, teori kinetik menjelaskan hubungan antara suhu dan gerakan partikel. Sekian, terima kasih.